Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama semua selalu dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Pada chapter sebelumnya kita telah mendapatkan cerita di mana Genya memberikan serangan kejutan kepada Kokushibo dengan tembakan shotgun yang telah di-upgrade dengan darah iblis bulan atas pertama. Jadi, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Pada chapter 174 berjudul Mimpi Buruk di Malam Bulan Merah. Pada awal chapter terlihat di sana Kokushibo terkena beberapa peluru dari shotgun milik Genya. Kokushibo bertanya-tanya, apa ini? Bukannya terpantul ke pedangku, pelurunya malah berbelok dan bersarang ke tubuhku seperti makhluk hidup. Lalu Kokushibo terkejut melihat senjata shotgun milik Genya yang bentuknya telah berubah. Terlihat di sini, Kokushibo sudah memperkirakan akan terjadinya sesuatu, dan terlihat di sana tumbuh akar-akar pohon di sana yang membuat Kokushibo tidak bisa bergerak. Dan seperti dugaan Kokushibo bahwa ini adalah teknik darah iblis, Kokushibo pun di sini paham bahwa Genya telah menyerap sebagian dirinya dari beberapa helai rambut dan potongan pedang. Ketika Himejima dan Sanemi mendekati Kokushibo, Kokushibo merasa ada perasaan gelisah dari bagian tengah tubuhku sampai ke ujung kepalaku. Nyawaku terasa terancam karena inti tubuhku tidak berdaya. Perasaan gelisah yang kurasakan dari kakiku ini, aku sangat membencinya, membuatku teringat akan kenangan 400 tahun yang lalu. Dan kita ditunjukkan panel yang bergambar gedung tradisional bertingkat di bawah bulan yang berwarna merah. Dan di sana terlihat Kokushibo sedang berjalan. Kokushibo bercerita, pada hari itu, sekitar 400 tahun yang lalu, bulan berwarna merah, dan aku melihat sesuatu yang mengejutkan. Tergambarkan di sana seorang pria tua dengan rambut panjang putih membawa pedang dan ia juga memiliki tanda di dahinya. Kokushibo masih melanjutkan, aku bertemu adikku yang sudah terlihat tua dan rapuh, Sugikuni Yoriichi. Saudara kembarku, sudah lebih dari 60 tahun sejak kami terakhir kali bertemu. Jadi Yoriichi yang tetap menjadi manusia, usianya pasti memasuki 80 tahun. Kokushibo bertanya, mustahil, kenapa kau masih hidup? Semua orang mati sebelum menginjak usia 25 tahun. Kenapa kau? Kenapa hanya kau? Menanggapi pertanyaan itu, Yoriichi menjawab sambil mengalirkan air matanya. Aku merasa kasihan padamu, kakak. Mendengar jawaban itu, Kokushibo berpikir, makhluk jelek dan tua yang dulunya merupakan adikku mengasihaniku. Tapi aku tidak marah. Walau 60 tahun lalu dia hanyalah pengganggu. Suaranya ketika memanggilku kakak terdengar parau atau serak. Adikku tidak pernah menunjukkan perasaannya. Jadi, ketika ia meneteskan air matanya, untuk pertama kalinya sejak ia dilahirkan, ada perasaan yang tertahan dalam diriku. Aku bingung dengan kegelisahan yang tak diduga ini. Kokushibo berpikiran, aku harus membunuh bagian dari diriku ini ketika masih menjadi manusia, yaitu kakek rapuh yang sudah melewati kondisi puncaknya ini. Dia dulunya merupakan pemburu iblis, dan aku harus menebas siapapun yang menghunuskan pedangnya ke arahku. Tapi emosinya yang aneh dan tiba-tiba menghilang. Beberapa saat kemudian terlihat di sana Yoriichi tua sudah memasang kuda-kuda dan aura luar biasa keluar dari dalam tubuhnya. Kokushibo merasa seolah ada batu yang menekan kedua pundakku. Tekanan udaranya meningkat karena aura intimidasi yang ia keluarkan. Tidak ada celah dalam kuda-kudanya. Dan Yoriichi berkata, bersiaplah. Ketika mereka saling adu tebasan, terlihat leher Kokushibo mengeluarkan darah. Kokushibo bertanya-tanya, kenapa kau selalu menjadi orang yang spesial? Kau memiliki tanda, tapi umurmu panjang. Jurus yang orang tua ini gunakan, kecepatan dan kekuatannya masih sama seperti ketika dia masih dalam kondisi puncaknya. Lalu kisah flashback pun kembali mendalam memperlihatkan masa yang lebih jauh, yaitu ketika Yoriichi masih muda dan Kokushibo masih menjadi manusia. Itu merupakan dendam 60 tahun yang lalu. Kokushibo memiliki perasaan iri yang membara sampai ke tulang. Kokushibo menganggap bahwa Yoriichi adalah pengecualian terhadap hukum alam dunia ini. Yoriichi hidup dengan menerima anugerah langsung dari Tuhan.
Kembali ke duel Yorichi tua dan iblis Kokushibo. Kokushibo yang sudah menerima serangan itu masih merasa membenci Yorichi dan ingin membunuhnya. Namun Kokushibo sangat yakin bahwa serangan berikutnya akan membuat kepalanya terpenggal. Kokushibo berpikiran jurus pedangnya yang bahkan mampu memojokkan Tuan Muzan itu merupakan jurus dewa. Dengan perasaan kekalahan dan kegelisahan, aku merasa seolah tubuhku akan meledak. Tapi dia tidak pernah melancarkan serangan berikutnya. Dengan posisi berdiri, Yorichi pun wafat karena usianya. Chapter 174 selesai sampai di sini. Kemudian pada chapter 175 berjudul Generasi Muda yang Luar Biasa, awal chapter memperlihatkan Kokushibo yang gelisah. Jika Yorichi mengambil satu napas lagi, aku pasti sudah kalah. Sampai kapan aku akan menanggung penghinaan ini? Aku yang telah menjadi iblis untuk berpanjang hidupku. Dengan meninggalnya Yorichi, takkan ada lagi kematian terhormat untukku. Pemburu iblis terkuat dalam sejarah telah mati. Aku bisa saja kalah. Benar, aku milih untuk tetap menang, walau berarti memiliki wujud mengerikan seperti ini. Lalu cerita kembali ke masa sekarang. Terlihat di sana Kokushibo meraung, dan ketika pedang milik Sanemi dan bola berduri Himejima akan melancarkan serangan, Kokushibo terlihat bisa melepaskan diri dari cengkraman akar-akar pohon itu. Dan juga memberikan suatu serangan yang cukup dahsyat sampai membuat Himejima dan Sanemi yang berada di dekatnya cukup terhempas. Tidak hanya itu, terlihat Tokito yang tepat di dekatnya harus menerima secara penuh serangan itu dengan tubuhnya. Terlihat Himejima dan Sanemi juga masih harus mencoba untuk menghindari serangan-serangan Kokushibo itu. Dan gennya harus menderita serangan Kokushibo secara vertikal dari mulai tubuhnya hingga kepalanya. Dan hal yang terjadi pada wujud Kokushibo adalah mata pedang dalam jumlah yang banyak tumbuh dari sekujur tubuhnya. Dan terlihat di sana tubuh Tokito terpotong dan membuatnya terpisah antara bagian atas dan bawah. Tokito di sana berpikir, pedang dari dalam tubuhnya. Dia tidak mengayunkan tebasan. Dia menyerang kami hanya dengan mengandalkan sejumlah pedang yang tumbuh dari tubuhnya. Padahal barusan kami berhasil memojokkannya. Kekuatan yang luar biasa. Gawat, bagaimana aku bisa memotong orang-orang jika aku mati? Di sisi gennya yang sudah tergeletak pun sampai berpikir, aku akan melindungi semuanya. Namun terlihat juga di sana Sanemi dan Himejima masih mendekat untuk memberikan serangan pada Kokushibo. Tokito yang melihat kegigihan Himejima dan Sanemi pun berpikir, Himejima-san dan Shinaguzawa-san berniat untuk bertarung sampai mati. Aku tidak boleh membiarkan mereka berdua mati. Kami masih harus mengatasi Muzan. Lalu ketika Tokito melihat Kokushibo akan melakukan serangannya lagi, ia berpikir keras bahwa ia harus melakukan sesuatu sebelum ia mati. Tokito menggenggam lebih erat pedangnya dan tiba-tiba pedang Tokito yang menancap pada tubuh Kokushibo mulai memerah. Kokushibo yang tertusuk pedang yang telah memerah, ia merasakan, apa ini? Tubuhku mengeras, sakit sekali. Rasanya bagian dalam tubuhku seperti terbakar. Dan hal selanjutnya yang terjadi adalah pedang pilar angin Sanemi menghantam leher Kokushibo. Di sisi lain, gennya yang telah mengetahui masih ada pelurunya yang menancap di tubuh Kokushibo. Gennya kemudian menggunakan teknik darah iblisnya. Mendapatkan perlakuan seperti itu, Kokushibo berpikir, bocah sialan, tubuhku berakar lagi dan tidak bisa bergerak. Akan kuhabisi orang yang sudah terbelah dua itu. Namun yang terjadi adalah Kokushibo tidak bisa mengeluarkan serangannya. Dan selanjutnya Kokushibo harus menerima hantaman bola berduri milik Himejima pada bagian punggung lehernya. Himejima merasakan betapa leher Kokushibo sangatlah kuat. Dan selanjutnya Himejima melancarkan serangan kapaknya dari bagian bawah ke arah wajah Kokushibo. Di samping itu, terlihat juga Sanemi yang telah bersiap akan memberikan serangan juga pada Kokushibo. Pada sisi Kokushibo, ia berpikir, jurusku tidak bisa keluar. Apakah ini karena pohon yang tumbuh di tubuhku? Batangnya pasti tumbuh dengan menghisap darahku. Dan rasa sakit ini membuat tubuhku kaku. Pasti ini karena pedang merah itu. Pedang merah sama seperti milik Yorichi. Lalu Kokushibo teringat percakapannya dengan Yorichi. Ia berkata, siapa yang akan menjadi penerusmu? Tak ada yang bisa menandingi kita.
mencoba mewariskan jurus pernapasan kita pun percuma saja. Jurus yang sudah kita kuasai malah akan menghilang. Namun dengan wajah santainya Yorichi berkata, "Kakak, kita tak sehebat yang kau kira. Kita hanyalah orang-orang yang mengisi sejarah panjang umat manusia. Bahkan selagi kita berbicara seperti ini, suara dari mereka yang akan melampaui kita pun sedang lahir. Mereka akan menemukan jalan ke tempat yang sama. Jadi, jika tiba saatnya bagi kita tutup usia, kita bisa beristirahat dengan tenang. Tidak ada yang perlu ditakutkan." Itu menggembirakan, bukan begitu kakakku? Setelah Kokushibo termenung mengingat semua itu, Sanemi memberikan dorongan pada senjata bola berduri milik Himejima. Dan pedang Sanemi serta bola berduri milik Himejima terlihat berubah menjadi merah. Dan di sini Tokito berkomentar, besinya berubah menjadi merah ketika saling bersentuhan. Pada saat itu, Kokushibo masih mendengar perkataan dari adiknya yaitu Yorichi. Suatu hari, anak-anak akan terlahir di dunia ini. Mereka akan melampaui kita ke tingkat yang lebih tinggi untuk menuju puncak. Panel terakhir memperlihatkan bola berduri milik Himejima telah memecahkan kepala Kokushibo. Chapter 175 selesai sampai di sini. Chapter yang sangat gila. Kita telah melihat betapa mengerikannya pemburu iblis terkuat Yorichi pada 400 tahun yang lalu. Dan akhirnya, kepala iblis Kokushibo telah terpenggal, atau lebih tepatnya terpecahkan. Apakah iblis bulan atas ini akan mati begitu saja? Jadi, kira-kira bagaimanakah kelanjutannya? Nantikan di Zona Manga. Jadi, sampai ketemu lagi dan terima kasih banyak.